penutupan acara suluk silaturahmi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Haji Ahmad Marzuki Rokan LCMM. Kepada Tuan Syekh kami persilahkan. Pasang jam. Pasanglah. Pasang jam. Baik pun dapat bang apa? Rahmatnya. Good. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Rokan Hilir, Bapak Khairul SAG. Terima kasih karena sudi datang menengok kami para jemaah suluk. Yang kita hormati Syekh Haji Dasril bin Sulung sebagai mursyid pimpinan Halqah Suluk Surau Al-Hidayah Pujut, dan juga sebagai wakil mursyid pusat pesantren Tarekat Naqsabandiyah Babu Salam. Dalam arti kata lain, beliau merupakan wakil saya dalam memimpin tarekat ini. Tetapi bukan beliau saja wakil, ada 40 orang wakil yang saya lantik. Hadir di tengah kita Tuan Syekh Ayub bin Kandar, Tuan Syekh Khairuddin, Tuan Syekh Salamuddin, Tuan Syekh Mansur bin Klepabasir, Tuan Syekh Muslim Idrus, Tuan Syekh Hasmar Nasri, Tuan Syekh Saparudin Dasopang, Tuan Syekh Misno. Inilah beberapa wakil mursyid yang hadir pada suluk kali ini, yang mana tugas mereka adalah membantu saya dalam mengembangkan tarekat Naqsabandiyah dan menjaga adab-adabnya. Salah seorang wakil mursyid itu adalah mursyid Pujut. Memang Pujut ini dari zaman dahulu mursyidnya adalah wakil mursyid pusat. Dimulai daripada Syekh Abdul Syukur, Syekh Mukmin. Beliau wakil daripada Syekh Muhammad Daud Al-Wahab Rokan. Kemudian yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Pujut. Alhamdulillah dah hendak mengeletek lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Camat atas kehadirannya. Kita jumpa juga waktu pembukaan peresmian batu pertama pesantren di Nusalam. Jadi Pak Camat ni termasuk bosa perhatian terhadap agama ni. Mudah-mudahan Allah meridainya. Amin. Ada juga Bapak Penghulu PAW ya, PAW Penghulu Kasang Bangsawan, penerus Pak Sapril Patuh.
tugasnya, bukan ajalnya. Kalau ajalnya ikut ini. Alhamdulillah hadir juga Pak Kapolsek atau mewakili Bapak Ketua MUI tadi juga disebut. Saya tak tahu orang yang mana. Oh, Ketua MUI, Majlis Ulama. Ada apa lagi, Datuk Bendahara. Datuk Bendahara. Datuk Pucuk Suku, kepala-kepala adat, tokoh-tokoh adat. Ada hadir tengah kita mantan penghulu Rantau Benang Sakti, Pak Alat. Ikut tahun 83 nak mengadukan suluk silaturahmi, ulun jadi leh. Tapi alhamdulillah udah datang kemarin ke Wesilam menanyakan kepada Tuan Zikmal, tak ada kami melarang tu katanya. Jadi tak ada melarang kita surut di Rantau Binuang. Jadi rencananya bulan 6 ke Rantau Benang Sakti. Mudah-mudahan niat beliau ni tercapai. Amin. Bapak-bapak mursyid, tuan-tuan mursyid yang kita hormati juga banyak dari berbagai daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dari Pujut, dari daerah Labuan Batu, dari daerah Sumut, dari daerah Langkat dan lain-lainnya hadir pada suluk kita pada hari ini. Tuan-tuan para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah suluk, dan tidak lupa anak-anak sekalian yang ikut hadir, generasi masa depan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukurkan banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah tu, kamu tak akan dapat mengetahui jumlah banyaknya. Saking banyaknya nikmat Allah. Setidaknya kita bersyukur karena pada hari ini kita telah hampir sampai kepada penghujung suluk silaturahmi PTNB di Surau Hidayah Pujut. Alhamdulillah kami mengucapkan mengapresiasi kepada seluruh panitia dan petugas Madrasah Surau Suluk Hidayah ini karena berhasil menjalankan suluk ini dari segala seginya. Suluk ini banyak volunya. Makannya volu, minumnya volu, tempat tidur alhamdulillah disediakan dengan lengkap. Walaupun kita dengar tadi minus 70 juta, tapi kalau bagi Tuan Dasril 70 juta itu kocing. Mungkin Tuan Dasril kan musik paling kayu setekan hilir nih. Amin. Apalagi Tuan Dasril kan nampaknya Pujuk kok, hebatnya Pujuk ini bersatu semua unsur. Ini yang membuat sonang nanti kita. Datang tadi Bapak Kemenak, tak orang lain doh. Orang kami juga nya. Kemenak ni membantu, kemarin Bupati membantu. Semua membantu. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang menyediakan perlengkapan untuk orang berperang, maka dia berarti telah ikut berperang. Walaupun bapak-bapak tak ikut suluk, tidak ikut menahan nafsu makan, tidak ikut menahan nafsu lapar, tidak ikut menahan nafsu yang lain-lainnya, tetapi karena bapak-bapak sekalian sudah membantu, Allah berjanji melalui Rasulnya lebih kurang sama. Bukan sama, lebih kurang sama. Di mana bedanya? Ibaratnya kalau saya menganalogikannya, pernah nonton film Titanic? Pernah? Itu kan ada kelasnya VIP jateh. Kamarnya lebar, restorannya mewah, ada berbagai fasilitas. Cuma Alessandro DiCaprio dia di dek tempatnya, berangin-angin.
Makan pun seadanya, mungkin tidak ada terpaksa siapkan sendiri, tidak disediakan kapal. Jadi kehidupannya yang diasuhkan berbeda. Yang kelas VIP tadi banyak keuntungan fasilitas yang didapatnya. Yang cuma menumpang di dek tadi kuranglah, tetapi sampainya tetap sama. Lambung kan. Ya nak? Duduk. Mana dulu sampai? Yang numpang di dek ataupun yang di kelas VIP? Mana dulu sampai? Sokok jam. Sama. Tapi kalau Titanic kau tak sama dulu tenggelam. Itu perumpamaan. Perumpamaannya Kok ikut lah minyak kaki kau. Kalau aku saksi. Jangan Kalau pernah hidup, merasa rugi kalau yang untuk menginfakkan harta untuk membantu orang beribadah, berzikir pada Allah. Tapi duitnya boleh. Jadi para donatur tadi Allah menjanjikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah. Jadi kesabilillah ini bukan hanya berperang saja. Ibadah sabilillah, menuntut ilmu sabilillah, berzikir sabilillah, suluk sabilillah. Oh itu. Sabilillah suluk ni berperang. Yang selama kau boleh jadi tak boleh. Oh pikir. Kalau menurut adabnya orang suluk kau tak boleh bercakap banyak-banyak. Kalau sesama orang suluk ompek boleh kata. Sama orang luar suluk 7 kata. Cuba bayangkan. Kau kalau ikut betul. Tapi nampaknya itulah adab yang paling payah untuk diterapkan orang suluk. Ompek boleh kata 1 hari 1 malam sesama orang suluk. Cuba kita hitung. Tuan, boleh saya minta pokok sebatang? Dah berapa? 6. Koreknya tuan ada 10. Tinggal lampek lah. Yang dipinjam pun bilang tinggal sebatang punya aku nya. Kalau anak mau kita kongsi. Ada apa tu? Payah untuk menjaganya. Kalau masalah bercakap saya akui. Dari zaman dahulu, zaman yang saya tahulah, dari zaman Tuan Syekh Tajuddin sampai sekarang itu yang paling payah. Tapi yang lain insya-Allah. Ya, yang lain insya-Allah adab berpantang makan. Rumah suluk kita masih menerapkan berpantang makan tak belauk kecuali yang sudah dilopeh pantang. Jadi yang lopeh pantang itu siapa tuan? Minimal, kalau dulu minimal kau bukan maksimal. Suluk 3 kali 40. Itu pun belum tentu lagi. Ada di sana jemaah Khalifah Tuan Syekh Tajuddin, kepala desa namanya Khalifah Satimin. Ini kepala desa tempat tinggal orang rumah saya. Jadi saya dengan rumahnya beda desa. Dia desa sebelah. Nama penghulunya Satimin, Khalifah Tuan Syekh. 3 kali 40. Tidak lopeh-lopeh. Melapor kepada Tuan Syekh. Tuan Syekh, tadi malam saya mimpi makan ikan. Lawan tak kan? Lapor sama Tuan Syekh. Terpukul Tuan Syekh. Ikut cerita diceritakan oleh Tuan Syekh Muslim. Saya tak dengar cerita tapi cerita dari dia. Kalau bohong dia berarti bohong lah saya. Kerana saya waktu itu tidak sedang di Tompek. Waktu suluk itu saya sedang di Mesir, tak sedang di pesantren, wallahu alam. Ditanya Tuan Syekh, habis ikannya? Habis tuan. Kan main lagi. Bosa harapan bisa lopeh pantang nak habis. Terpukul lagi Tuan Syekh. Itu masuk banyak kucing, tangkok. Bawa ke pajak. Tidak lopeh. Tidak lopeh. 3 kali 40 tak lopeh.
Kalau zaman saya agak mudah sekecil. Mudah sekecil. Banyak beberapa yang nampak-nampak dah tua-tua, dah apa, dah lama-lama suluk walaupun tidak 3 kali 40. Berdasarkan pertimbangan, berdasarkan apa, ada beberapa yang saya lepaskan. Tuan Syekh Tauhidin pernah ditanya, kenapa kita suluk kau mesti berpantang? Pertama, jawab beliau, kalau kita lauknya sedap, makan banyak. Sedap makan ikan saleh lain tidak? Macam saya tu tiap hari Masya Allah, kita sambilang tahu. Ibu dapur ni Alhamdulillah masakan sedap-sedap samiak. Berminyak, sambal saleh ikan lain. Berbagai macam ikan bakar lah. Masya Allah. Tak sampai sama kami tuan. Itu saya bilang tadi. Kalau nak sampai makan berlauk, selalu suluk. Selalu suluk. Tuan Syekh Ayub tu berapa kali suluk bawa lepeh mantang. Itu pun tak lepeh-lepeh. Jangkit jadi wakil mursyid bawa lepeh. Jadi kalau sedap lauk, banyak makan. Kalau banyak makan, mata borek, mengantuk, malas. Bila nak berzikir lagi? Kalau dari segi ilmu kesehatannya, itu kenapa kita kalau banyak makan ngantuk? Saya pernah baca, apa sebab orang yang konyang, terlalu konyang itu ngantuk, malas. Ketika kita makan, makanlah kita kunyah masuk ke perut. Perut memerlukan energi yang ekstra untuk mencerna makanan yang masuk tadi. Ikan laih, tolu ikan singkek, apa lagi, sambal belacan, sayur, semua tu nak dicerna. Memerlukan tenaga ekstra, maka darah ditarik maksimal ke situ, diminimalkan ke yang lain. Maka darah yang mensuplai mata berkurang hingga mata mengantuk. Darah yang mensuplai lutut berkurang, maka lemah hasilnya lutut. Itulah sebabnya kalau banyak makan mengantuk, letih, lemah. Itu maka disuluk kok disikitkan makan. Sikit. Tadi yang pertama sikit bicara, sikit makan. Banyakkan zikir. Saya ada memegang muk takaran makanan Syekh Abdul Wahab Rokan. Satu muk itu kociknya sikit. Itu jatah makan dia selama 1 hari 1 malam. 3 kali makan. Kalau kita sekali makan 3 muk. Itulah bedanya kita dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Itulah makanya beliau bisa jadi wali. Kita bisa juga wali murid, tidak wali Allah dah. Jadi Syekh Abdul Wahab kau memang terkenal sangat sufi, sangat sederhana, makannya sedikit, ya, tidak hidup mewah-mewah. Beliau tidak mewah, makannya sedikit, makanya beliau sehat lahir batin. Umur beliau sampai 150 tahun. Kita kalau saya dah 54 dah. Rasa badanku dah mulai banyak yang berkurang. Ya. Karena kita tidak menjaga makan kita. Maka dengan suluk, makan dijaga, tidur pun tidak usah banyak-banyak, secukupnya, zikir diperbanyak. Barulah dapat asal zikir tersebut. Tapi kalau masalah teorinya, insya-Allah Pak Kemenak tadi dah mantap tu mulai pantunnya. Tinggal praktek, nampaknya tinggal kalau masuk 10 hari dia kelipah ni. Katanya dia tahu tapi belum pernah masuk kata. Belum masuk sudah dah tahu macam itu. Apalagi dah masuk. Maka hendak tahu bak kata Piramli, tahu Piramli? Belum cuba belum tahu.
Cubalah sekali Pak Kemenak, nagih insyaAllah. InsyaAllah menagih. Contohnya wujud Tanjung Medan yang saya cakap malam tu, tiap malam datang tu, walaupun dia tak sampai Suluk, kalah wujud apa camat Tanjung Medan, Pak Bahrul Esos apa? Kalah camat wujud. Ada tempat inyo. Tiap malam datang, bermalam siko, subuh balik, habis subuh. Ketagih dia, walaupun tidak suluk ikut berzikir tu tagih. Kono zikir kok memang buat ketagih. Tapi nak memulanya tu hendak memulanya yang payah. Kalau hati sudah terisi dengan zikir, tak nak yang lain tu. Tak nak yang lain. Kalau sudah masuk Allah itu terpatri, tertanam Allah itu dalam hati, tidak hendak yang lain. Tahu Rabi'ah Adawiyah? Seorang waliullah, satu-satunya waliullah betina, Rabi'ah Al-Adawiyah dari Mesir. Dia itu tidak hendak kahwin, tidak menikah. Kenapa? Ditanya orang, kenapa kau tidak menikah? Kalau aku menikah nanti hatiku untuk suamiku. Aku tak mau hatiku untuk suamiku. Aku mau hatiku untuk Allah SWT. Dia tak nak menikah. Tapi ibu tak saya ikut leh. Ya. Kalau ibu-ibu ikut Rabi'ah Adawiyah, sengsawa kami kau. Tak berbini gitu dah. Rabi'ah Adawiyah tu. Dan dia pernah berkata, ya Allah ya Tuhanku, ikut doa dia. Ikut juga tak payah diikut, bahaya. Kalau tidak betul keluar dari hati, doa kau bahaya. Apa doa dia? Ya Allah ya Tuhanku, jika ibadahku karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah ya Tuhanku, jika zikirku, ibadahku karena takutkan nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Kita berdoa iko, amin kata malaikat. Masuk nako. Belum kuat iman kita lagi nak cuba-cuba berdoa iko. Jangan. Memang tidak salah kita itu beribadah untuk surga, tak salah. Tapi memang lebih tinggi tingkatnya ibadah karena Allah. Itulah ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Tapi untuk mempraktekkannya memang payah. Itulah kita belajar sikit. Tak bisa langsung jadi dah, tak. Makanya kita suluk tu mesti sepanjang hidup. Tak bisa 10 hari kelipah, 10 hari syekh dah selesai. Tak bisa gitu. Lama. Nah ini dilakukan PTNW. Suluk tu sepanjang hidup. Makin lama dia suluk, makin terasa sadapnya suluk, makin rajin suluk. Kita tengoklah pada orang yang udah lama-lama suluk. Asal suluk muka-muka itu je nampak. Ya tak? Iko kau jumpa lagi siko. Suluk akbar jumpa, suluk hol jumpa, suluk silaturahmi jumpa. Asyik muka kau aja. Kenapa? Nagih. Sadap rasanya. Cuma nak mendatangkan rasa sadap itu yang payah. Itulah tadi belum cuba, belum tahu. Atau saya yakin Pak Kemenak ni walaupun cuma PLT insya-Allah kalau Pak Kemenak cuba suluk sekali langsung definitif. Amin. Kita doakan dia berdefinitif, dia bisa suluk. Amin. Jangan kita tunggu dia suluk berdefinitif, kita balik. Kita doakan dia supaya betul-betul jadi Pak Kemenak Rokan Hilir. Bangga kita. Walaupun dia belum menjadi jemaah, udah terikat Pak Kemenak. Udah masuk jemaah lah tu, cuma belum suluk. Kalau ada yang tak ngerti, tanya abang. Abang lah mosik kata dia kan, mursyid. Kondanir. Kau nak usaha mempersiapkan bangunan suluknya, kalau bisa aku nak tiap tahun juga ngundang dia. InsyaAllah diundang awak datang. Saya tak ada masalah, diundang datang kemana pun saya datang. Dan saya selalu bilang jumlah peserta suluk tidak harus minimal berapa-berapa enggak. Asal undang saya datang. Oh enggak 10 orang yang suluk, oh enggak 25 orang yang suluk.
saya datang. Dan ini terbukti. Di Kasangungkal kami cuma 25 orang, datang saya. Ya mau ngoti-ngoti lah sikit, janganlah sampai awak termakan duit minyaknya tak. Lopeh duit minyak adalah saya datang. Motor awak Fortune minaknya Dexlit, kalau tidak solar dah. Karena masih dalam garansi. Kalau solar nanti hilang garansi. Setahun lagi, 2 tahun lagi baru hilang garansinya, baru habis. Jadi selama itu Dexlit lah. Jadi ini juga saya umumkan kepada mursyid-mursyid yang lain, apabila ada hasrat untuk mengundang kami PTNW, insya-Allah kami siap. Saya supir saya ada 2, kalau satu berhalangan, satu lagi ada. Tuan saya Muslim dengan Tuan Ibnu, ini supir setia saya. Ada orang tanya, kenapa Tuan Ibnu copek pernah lopeh makan ikan? Supir Tuan saya. Dia ikut saya kemana-mana. Kalau dihitung lebih 3 kali 40 dah. Saya ke Malaysia diikutnya, saya ke Kasangungkal ikutnya, Kulak Patian diikutnya, ke mana-mana diikutnya. Kalau di Kio lebih 3 kali 40. Kasihan pelawak kan, awak melaut dia enggak. Nah makanlah tuan, di Tanjung Medan tu, lama kali. Dompet Tuan Danir. Di Tanjung Medan. Dapat puluh usur masa tu, tak mungkin awak makan usur dia enggak, ya enggak? Makanlah tuan. Alhamdulillah. Jadi itulah dia kalau zikir kau dah dapet cikonya, kalau kami silam dah dapet cikonya tu alamat apa? Menagih. Payah tuan nak suluk kau. 10 hari tuan nak makan lauk tolok dan lo. Itu bisalah kita tahan tuan. 10 hari tuan tak jumpa bini, macam mana lah tuan? Ya, ada mursyid di Batubara tu, Ustaz Fahmi namanya, almarhum. Apabila habis suluk 10 hari, teleponnya anaknya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abang, kau mak semayang tak? Semayang. Kalau gitu kau balik. Tak semayang bah. Abah sambung 10 hari lagi. Itu memang payah. Memang payah itu. Nak mengawal ni memang payah. Memang udah apa kita ya? Kudrat kita. Itu memang nikmat terbesar yang Allah berikan kepada laki-laki. Yang sudah tidak suka betina, berarti udah impoten. Saya tak impoten saya dah. Ada anak kecil lagi 3 tahun. Itu adalah biasa. Itu di dalam suluk dibatasi, borek. Mungkin nak menahan makan bisa. Tapi yang itu tu mungkin payah. Tapi kalau berusaha allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha keras untuk beribadah di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan menuju kami. Kalau kita harus mujahadah, dilawan semuanya itu. Tuan saya bisalah cakap gitu, tuan saya suluk bab bini. Saya dulu suluk belum jadi tuan saya, tidak juga bab bini tu. Kebetulan kenangi dah jadi tuan guru. Lainlah sikit nak sama ulang murid, macam mana boleh jawab. Ikhlas kan lain sikit daripada murid. Jemaah sekalian, ikhlas tak? Tuan gurunya lebih daripada murid. Kalau tak ikhlas, kalau tak lebih macam mana nak bogi, ya tak? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya kelebihan, tidak mempunyai apa-apa, tak akan bisa memberi. Maka tuan guru sengaja dilobbykan supaya bisa membogi, gitu maksudnya. Jadi jangan cemburu. Kalau tuan saya itu boleh buat bini, boleh makan ikan, tidur tak gantung kelambu. Yang tuan lakukan tu dah saya alami dulu. Saya suluk tahun 84. 10 tahun saya suluk, tahun 94 baru diangkat jadi khalifah. 10 tahun dulu lah saya suluk, bernyamuk-nyamuk apa semua sudah saya alami dah dari muda. Jadi jangan cemburu. Ya, jangan cemburu. Kalau tuan guru tu genai tidak macam kalian, yang tuan sekalian kau suluk.
Jadi saya ulangi lagi, untuk mendapatkan manisnya suluk ini memang berat, tapi kalau dah dapet akan merasa ketagihan. Apa rasa okok? Mana? Okok tu apa rasa? Pahit ke tak? Tahu tuan pahit? Tahu, saya dulu okok. Di Samsu 234 black. Ompek bungkus sehari. Ketahuan sama tuan Muslim. Tuan pakcik, waktu itu belum lagi mursyid lagi, masih wakil mursyid. Pakcik mau okok? Ontoklah saya bilang. Okok saya tu. Pahit okok ni. Tapi kalau dah dapet nikmatnya, nak pahit nak apa, campur kopi, tagih. Ya tak? Tagih kan? Walaupun pahit tapi tagih. Kenapa? Di balik pahitnya okok ada nikmat. Nikmat menyedut rokok itu. Kalau dah begitu dia mentua lalu pun tak nampak. Kalau lewat belakang. Kenapa bisa orang ketagih rokok padahal rokok tu pahit? Kono walaupun pahit dah dapat nikmatnya. Dah dapat nikmatnya, payah nak berhenti rokok tu. Ini saya bawa cerita ni sebagai perumpamaan. Memang suluk tu pahit. Pahit. Semua tak boleh, hiko tak boleh. Tambah pula pelatihnya garang. Nah, kau yang golak bertino. Garang pelatihnya, disiplin kuat. Alhamdulillah punya pelatih yang garang. Kalau tak punya pelatih yang garang, tak bersuluk ibu-ibu. Ya? Alhamdulillah berarti diperhatikan supaya dapat zikir tu. Pahit, suluk tu pahit. Tapi kalau dah dapat asalnya nikmat. Itulah namanya yang dikatakan Tuan Syekh Muhammad Daud, terikat iko lebih borek daripada segala yang borek, tapi lebih ringan daripada segala yang ringan. Borek tapi ringan tapi borek. Itulah contoh tadi. Pahit tapi sodap tapi pahit. Nah, itu kok. Apalagi kalau kita tengok orang-orang kafir tu minum alkohol. Alkohol tu bukan soda. Ya tak? Kalau kita tengok 03 minum tu, katanya. Ya tak? Pahit tapi sedap. Kenapa orang kafir tu tetap candu dengan arak walaupun pahit? Kono dah dapat gaso di balik pahit. Malah di pahitnya itulah gaso sedapnya. Begitu juga suluk kok. Malah di pahit suluk itulah gaso nikmat suluk. Maka jangan takut untuk berpahit-pahit, jangan takut untuk bersusah-susah, insya-Allah tidak akan rugi. Jadi kepada jemaah suluk, terutama yang baru-baru, kan dah lama tak usah lagi, jangan pernah menyesal suluk. Ya, kalau menyesal berarti tak dapat tu. Kalau tak dapat berarti tak diamalkan. Ya, diamalkan dapat pasti. Tak banyak dah. Cuma disuruh zikir Allah je nya. Tak banyak dah. Lotih lagi hati togak daripada zikir kita kok. Zikir kita duduk slow zikir. Potik tasbih. Hati togak masya-Allah. Ya kohar berapa kali? Satu kali. Terbungkuk-bungkuk tu apa-apa awak. Hauslah, lotihlah, songalah. Tapi kalau zikir Naksabandi ini zikir hati. Tak lotih dah. Cuma memang membosankan. Tapi bosan itu bisa dihilangi. Bak kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Dilatih. InsyaAllah. Maka yang baru-baru jangan pernah menyesal untuk suluk. Kalau ada rasa menyesal untuk suluk, aku tobat suluk, tak akan pergi suluk lagi, berarti Tuan tidak dapat aso di dalam suluk. Tapi kalau dah dapat aso dalam suluk tu, insya-Allah akan ketagihan.
Itu pesan kepada jemaah suluk. Khususnya pesan saya kepada Tuan Dasril, kami insyaAllah ya asar nanti kami pergilah habis asar, pulanglah kami ke aktivitas kami. Jadi waktu saya datang rumah suluk kau diserahkan pada saya. Memang begitu adabnya. Jadi Tuan, saya serahkan rumah suluk beserta jamaah pada Tuan untuk Tuan pimpin. Diserah pada saya. Kalau bisa diangkat, saya angkat bawa pulang. Adabnya begitu. Kalau tidak diserahkannya, balik saya bilang. Apa kau jual saya juga? Mana boleh saya memimpin kalau tak serahkan? Ibarat kita datang ke rumah anak kita, kalau anak kita tak bilang abah, buatlah macam rumah sendiri bah. Abah kita bebas dalam tu. Nah, tapi kalau tidak diserahkannya, awak pun bukan mentang-mentang rumah anak awak bisa buat sembarangan, tidak. Jadi ini mursyid cabang, anak daripada PTNB. Tapi kalau tidak diserahkan pada saya untuk memimpin, saya tak bisa memimpin. Maka adabnya, nah ada juga kadang-kadang mursyid yang tidak mengerti ataupun tidak ingat. Datang saya tidak serahkan. Terpaksa lah Tuan Muslim nanya, udah serahkan itu? Nah, Pak Cik, belum bilang. Datang dia, serahkan. Bolehlah datang serahkan. Jadi Tuan dah serahkan halqah ni pada saya di awal kedatangan. Saya timo dan saya pimpin selama 10 hari. Jadi nanti setelah keluar nanti saya serah pada orang balik. Bolehlah peninggalan nenek-nenek moyang Tuan kau di situ. Tuan Syukur, Tuan Hasan Basri. Jagolah wakaf kau jangan sampai mati. Mungkin Tuan akan terkejut nanti. Terkejut Tuan nanti pulang. Maghrib nanti tak ada orang munajat lagi. Semayang mungkin Tuan imamnya, Tuan Dirman makmumnya. Tuan Hasbi Bilalnya. Dah. Yang lain mana tak datang, lotih. Biasa tu Tuan. Terkejut batin. Tapi jangan patah semangat. Teruslah kembangkan wujud ini. Tuan dibantu, saya katakan tadi dibantu oleh segala pihak. Alhamdulillah, manfaatkan itu. Tadi ada kata-kata Pak Camat tadi, kalau perlu kita musyawarahkan. Tekennya keluar, insyaAllah. Itu yang mahalnya. Duit dia tak perlu dah, teken dia yang perlu. Kalau duit dia mana banyak mana, Camat bukan model korupsi, ya tak? Ya Pak Camat. Tapi teken, kalau boi paling 5 juta sanggupnya. Tapi kalau tekennya bisa 50 juta. Makanya Tuan dibantu oleh segala pihak. Camat membantu, Pak Kemenak membantu, pucuk suku, Beratuk Bendahau, semua tokoh adat, masyarakat, pemuda, semua membantu. Gunakan. Ini aset Tuan. Ini yang dilakukan Tuan Syekh Tajuddin. Dirangkulnya semua anak muda. Untuk merangkul anak muda itu, beliau sanggup menjadi ketua PP Langkat. Diundangnya Diapto dari Jakarta. Gitu. Ditariknya semua pemuda. Ya, orang kayo ditariknya. Maka pesan saya pada Tuan Dasril, mumpung semuanya mendukung Tuan, pergunakan kesempatan ini untuk memajukan lagi wujud ini. Mudah-mudahan berkat suluk sekolah hari ini, berkat doa jemaah yang suluk, wujud semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada khalifah-khalifah yang di sini, kepada keluarga-keluarga beliau, anak-anak beliau, terutama Tuan Agus dan lain-lainnya, bantu beliau dari segi tenaga, pikiran, kerja dan lain-lainnya. Tak bisa dia berjalan sendiri, perlu dibantu. Begitu juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pemerintah-pemerintah, tolonglah bantu mursyid itu ini. Saya ingatkan lagi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Yang membantu perjuangan berarti dia telah ikut berjuang. Dan terakhir, kami atas nama Tuan Guru PTNB dan atas nama rombongan Babu Salam mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Wujud. Umumnya
kepada panitia dan pengurus Surau Hidayah khususnya atas segala layanan selama kami di sini. Tadi dibilang masalah air itu kocik, tak ada tuh. Cuma 1 jam 2 jam itu lancar sampai air. Alhamdulillah, air lancar, tidur lancar, nyamuk tak ada, alhamdulillah. Walaupun tak ada kelambu. Makanan boleh. Sehingga hafal lawak nama-nama ikan turah ni. Ada ikan lain, ada ikan budak, hidung budak balik tulang ikan apa nama dah. Ada ikan singkek, ada ikan bulan itu juga, tapi boda saya. Alhamdulillah, segi makanan mantap, minuman ada pula snack-snacknya, dodolnya, keripiknya, kue bawangnya, kacang tojinnya, tapainya, banyak apa-apa banyak. Alhamdulillah. Semoga kerja panitia dan Surau Hidayah ini menjadi amal baik, hanya Allah yang bisa membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan maaf kami seandainya kami menyusahkan kalian, menyusahkan panitia. Mungkin banyak ondaknya, mungkin ada yang tua-tua banyak ondaknya. Maafkan. Karena manusia kau tidak sempurna. Dan jangan kapok untuk mengundang PTNB. InsyaAllah kalau kata Pak Dasril malam tadi, Tuan Dasril, kami undang setiap tahun, Tuan. Alhamdulillah. Kita doakan umurnya panjang. Amin. Murah joki sekeluarga. Amin. Sehat tubuh badan. Itu yang penting. Akhirnya, ya tadi akhir-akhir itu, Tuan ya. Jam pun sudah menunjukkan hampir siang. Ada lagi acara kita tip logak, kemudian makan siang. Maka dah panjang lebar saya bercakap. Mudah-mudahan apa yang saya cakapkan kau bisa dimengerti. Yang elok ambil, yang tak elok buang. Sebelum saya akhiri, maka saya secara seremonial, bukan secara resmi, menyatakan suluk silaturahmi diwujud secara seremonial dengan lafaz alhamdulillah, dinyatakan selesai. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, mana? Ya. Dah. Apa mic kawan kamera?